Hidup PAD. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini ada dengan saya sendiri Indira Puspasari dan teman saya Antika Sari. Nah, di mana di sini kami akan membahas kasus 2.2 mengenai kasus Kisco System. Langsung saja ke pertanyaan pertama yang akan saya mulai duluan, yaitu pertanyaan pertama, yaitu apakah pendapat Anda tentang cara yang digunakan Kisco untuk membiayai inisiatif bisnisnya? Nah, jadi jawabannya itu sampai tahun 1993, Kisco membiayai inisiatif bisnisnya dengan cara serupa dengan yang diterapkan oleh mayoritas perusahaan, di mana pendanaan diperoleh melalui Departemen Teknologi atau TI, yang merupakan pusat biaya yang diakui secara akrual sebagai biaya overhead administrasi. Nah, TI dibiayai sebesar 0,75% dari pendapatan Kisco. Nah, semua inisiatif bisnis dievaluasi atas dasar pengurangan biaya dan seringkali mengabaikan dampak pada penjualan, kepuasan pelanggan, atau mengikat mempertahankan karyawan. Nah, tindakan Kisco ini merupakan tindakan yang kurang baik, di mana hal ini karena fokus Kisco hanyalah pengurangan biaya tanpa memperhatikan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan karyawannya. Nah, tindakan ini juga merupakan suatu pilihan yang berakibat buruk sebab sejak musim panas tahun 2000, karyawan baru yang masuk ke perusahaan tidak kurang dari 3.000 per caturwulan. Niat perusahaan adalah untuk pengurangan biaya. Nah, akan tetapi perusahaan sering melakukan training pada karyawan baru sehingga dana perusahaan akan teralihkan untuk perekrutan karyawan bukan untuk pelanggan. Nah, selanjutnya itu dimulai tahun 1993, salah seorang arsitek dari mekanisme pendanaan TI terdesentralisasi mengatakan bahwa untuk memelihara keunggulan dalam e-bisnis, perusahaan harus memiliki fokus yang kuat pada pelanggan. Nah, di mana juga Kisco mengharuskan kinerja perusahaan berpusat pada kepuasan pelanggan, sehingga manajer unit bisnis menjadi sangat agresif untuk mencari umpan balik yang menghasilkan inisiatif bisnis yang baru. Nah, kompensasi untuk setiap inisiatif menjadi didasarkan pada tiga ukuran, seperti pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba, dan kepuasan pelanggan. Keputusan untuk membiayai inisiatif e-bisnis dengan cara ini sudah cukup bagus, namun bukan berarti masalah yang ada sudah terselesaikan. Nah, akibat dari program kompensasi itu, manajemen cenderung memiliki fokus jangka pendek sehingga keputusan-keputusan yang ada sering direvisi. Nah, menurut kelompok kami juga, meskipun fokus perusahaan adalah kepuasan pelanggan, manajemen masih perlu melakukan kajian terlebih dahulu terhadap inisiatif yang ada. Nah, dengan demikian juga setiap inisiatif yang sudah mendapat kompensasi akan dapat diaplikasikan dengan maksimal dan dapat membantu going concern perusahaannya. Mungkin itulah jawaban dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh teman saya Antika Sari. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan kedua itu, apakah Anda beranggapan bahwa Cisco ini seharusnya memusatkan setiap aspek dari proses inovasinya? Nah, jawaban dari kami ini beranggapan bahwa Cisco ini seharusnya memusatkan setiap aspek dari proses inovasinya. Nah, keputusan ini diambil agar inovasi yang dilakukan Cisco ini dapat terarah dan juga memberikan hasil yang lebih baik untuk perusahaan. Nah, ketika inovasi-inovasi ini tidak dipusatkan, maka yang terjadi adalah lalu banyak inovasi dan juga inisiatif yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kejadian ini juga menyebabkan Cisco terkadang menerapkan inovasi yang sebenarnya sama untuk unit bisnis yang berbeda. Lalu selain itu, inovasi-inovasi ini juga belum sempat diaplikasikan secara penuh, namun sudah diganti dengan inovasi lain. Nah, dengan kata lain, suatu unit bisnis ini belum mencapai titik panen, akan tetapi sudah diinvestasikan terlebih dahulu. Lalu, mana dari tiga kemungkinan di atas itu yang tampak paling tepat atau dapatkah Anda menyarankan kemungkinan yang berbeda? Mengapa? Lalu, bagaimana Anda mendefinisikan bagan khusus organisasi tersebut? Nah, dari kelompok kami, dari tiga kemungkinan yang ada, kami memutuskan untuk memilih yang pertama, yaitu teknologi, riset, dan juga training team. Nah, teknologi ini dipilih karena perusahaan hendak berpindah dari sistem IT yang desentralisasikan menjadi sistem yang
tersentralisasikan. Nah, perusahaan juga perlu memiliki tim riset yang tersentralisasikan dan juga yang mengkaji teknologi baru yang muncul. Tim ini juga nantinya akan melakukan penelitian terlebih dahulu tentang tingkat kemungkinan keberhasilan penerapan teknologi yang baru. Nah, sebelum itu perusahaan harus menerapkan terlebih dahulu teknologi itu pada tim training yang dimiliki perusahaan. Setelah tim riset ini yakin bahwa teknologi ini akan berhasil diterapkan, maka manajemen akan membuat keputusan untuk menerapkan teknologi tersebut. Kemudian, kebijakan bisnis sudah ditetapkan, maka seluruh manajer bisnis harus segera memahami apa yang mungkin akan terjadi dan juga segera menjalankan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, kebijakan tersebut akan kemungkinan besar kebijakan yang sudah diambil akan dapat diaplikasikan pada semua tingkatan. Nah, pada bagian ini terdapat manajer di atas, lalu supervisi ke staff, dan juga di bagian sebelah kanan itu ada tim ke tim. Nah, pada bagian khusus organisasi ini diawali dari manajer, yang dimana manajer itu ada superior dan juga tim riset. Lalu tim riset ini bertugas untuk melakukan kajian terhadap teknologi baru dan juga mengujinya pada tim training. Nah, setelah itu teknologi diuji maka tim riset ini akan menyampaikan hasilnya uji cobanya tersebut kepada manajer. Nah, lalu manajer ini selanjutnya akan menganalisis kemungkinan dampak positif dan juga negatif dari teknologi baru tersebut. Selanjutnya, kebijakan ini diambil dan juga disampaikan kepada superior untuk diaplikasikan di seluruh jajaran perusahaan. Nah, lalu yang pertanyaan ketiga itu, dapatkah Cisco mengukur usaha-usaha inovasinya, mengikat kompensasi pada usaha-usaha ini apabila ya, bagaimana? Mohon maaf. Apabila iya, bagaimana? Nah, jawaban dari kami ini, Cisco dapat mengukur usaha-usaha inovasi dan juga mengikat kompensasi pada usaha-usaha tersebut. Nah, caranya itu yang pertama mengukur, hitung beberapa banyak inovasi yang pernah ada, lalu hitung berapa banyak inovasi yang diimplementasikan oleh perusahaan, lalu yang ketiga itu analisis dampak inovasi tersebut terhadap respon konsumen. Lalu yang keempat itu analisis dampak tersebut terhadap kinerja karyawan perusahaan. Nah, jika dampaknya positif, maka diberikan kompensasi yang sebanding dengan kenaikan penjualan, kenaikan laba, tingkat kepuasan pelanggan, dan juga perbandingan antara jumlah karyawan baru yang masuk dan juga keluar dari perusahaan. Oke, baiklah. Mungkin itulah jawaban dari ketiga pertanyaan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.